Kata para ulama, iltamis li akhika sab'ina udhra. Sab'ina udhran. Ini, perhatikan ya, supaya kita nggak tenggelam dalam negativity, terutama dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Kita nggak tenggelam dalam kebencian. Karena kebencian itu akan menarik banyak banget energi kita pada hal-hal yang nggak produktif. Nah, rahasianya apa? Ini rahasianya nih. Kata para ulama, kalau datang satu kabar kepadamu, satu informasi tentang saudaramu, ada sesuatu yang kamu nggak suka, sesuatu yang kamu ingkari, carilah uzur, alasan, 70 ya, untuk saudaramu itu. Jadi cari terus. Oh, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Kalau kita nggak ketemu, sampai 70 itu nggak ketemu, berarti bilang, barangkali ada alasannya aku nggak tahu. Sudah. Itu ciri orang yang beriman. Kata para ulama, orang beriman itu, seorang mukmin itu, dia selalu memberi alasan, mencari uzur kepada saudaranya. Sedangkan orang munafik itu selalu mencari kesalahan saudaranya. Cari, jaga baik sangkanya. Orang yang lapang dada dalam hubungannya dengan orang lain, dia punya kaidah penting, yaitu berusaha baik sangka dulu sama orang. Gitu ya. Cari, ada kabar nih, saudara kita melakukan satu dosa besar. Kita dengar saudara kita terpleset oleh satu kesalahan. Kita mendengar bahwa saudara kita khilaf. Ya. Maka subhanallah, kita diajarin oleh para ulama sampai kabar itu nyata benar adanya, atau memang betul-betul dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, cari 70 alasan. Cari satu alasan, oh mungkin dia begini, kenapa dia terjatuh. Kalau kita nggak ketemu alasan yang pertama, cari alasan yang kedua. Oh mungkin dia begini-begini, sampai dia terpeleset. Nggak ada lagi, cari yang ketiga. Ya. Oh kayaknya saya pernah kenal dia, mungkin ini yang bikin dia begini. Nggak ketemu lagi, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 70 kata para ulama. Cari alasan buat saudaramu. Ini bukan berarti kita mengizinkan dia salah. Enggak, salah ya salah aja. Salah ya salah aja. Ya. Justru kita ngebantu dengan baik sangka seperti ini, mencari alasan. Kita berusaha narik saudara kita itu supaya nggak terjerembab dalam lubang. Kalau ada orang salah kita tinggalin, ya makin senang setan kan. Ini lapang dada nih dalam konteks hubungan kita dengan orang, gitu kan. Ada kabar buruk kita langsung reaktif, padahal itu cuma isu. Atau kalaupun benar juga tidak sepatutnya kita terlalu tadi menyempitkan hati, ya, jadi kompor meleduk gitu kalau bahasa Betawinya. Dan kadang-kadang kalau udah cerita itu banyak penyedap rasanya, nah ini bahaya. Orang yang lapang dada sadar, yang namanya anak Adam itu tidak terlepas dari salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Kalau kata Ustadz Lukman, semua masih skor sementara. Boleh jadi yang sekarang salah, suatu hari taubat, husnul khatimah. Yang sekarang sepertinya di jalan kebaikan, tapi terpleset, itu bisa su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu ya teman-teman. Dan kalau kata Imam Hasan Al-Basri, berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia nggak sempat memperhatikan aib orang lain. Jadi udah sibuk ngebenahin dirinya, ya, sibuk dengan aibnya sendiri, dia nggak sempat memperhatikan aib orang lain. Ketika ada kabar tentang orang lain, ya, dia katakan, dia batasi dirinya, kemudian dia bilang, mohon maaf, saya juga punya aib, saya juga punya kesalahan, bukan wilayah saya yang ngurusin sampai sejauh ini. Saya lagi sibuk minta sama Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Jadi kalau kita punya mental seperti ini kawan-kawan sekalian,
hidup tuh indah. Gitu. Itulah kenapa eh tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Dalam hubungan kita dengan orang lain, dada kita lapang. Dakwah kita akan sepenuh cinta. Gitu. Dan ini perlu kita latih. Jadi ya begitulah. Mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik ya, atas izin Allah. Dan untuk urusan hablum minallah sederhana aja. Intinya kita itu bisa berlapang dada dalam konteks hubungan kita dengan Allah ketika kita pindah zona dari zona nafsu pada zona berserah. Orang yang lapang dada itu kan kuncinya berserah. Masih ingat beberapa pertemuan yang lalu, ingredients dari lapang dada itu iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Nah, gitu. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Bedanya apa sih zona nafsu sama zona berserah? Kalau di zona nafsu itu ciri-cirinya ya, kondisi hati kita tuh penuh dengan kecemasan. Semuanya harus serba sempurna, obsessive controlling gitu. Semua harus sesuai dengan keinginan. Ya. Hampa, selalu ngerasa kurang, nggak pernah ngerasa cukup. Apalagi? Ya kadang-kadang kita dapat sih apa yang kita inginkan. Tapi kepuasannya sementara aja. Dan kalaupun kita berada di puncak kesuksesan, akhirnya sombong, arogan, nepuk dada, euforia. Nah ini ciri-ciri zona nafsu nih. Ini sempit dada kita kalau kita masih di zona ini. Lalu kalau zona berserah, apa bedanya dengan zona nafsu? Obsessive controlling, bedanya apa dengan beautiful surrender? Kalau orang di zona berserah, hatinya tenang, damai, jiwanya ngerasa cukup, penuh syukur, nggak pernah ngeluh. Karena dia bisa betul-betul menemukan berbagai macam keindahan yang Allah karuniakan dalam hidupnya. Syukurnya itu bukan cuma di mulut, tapi juga sampai ke tulang-tulang ya. Istilah guru saya, gratitude to the bone ya. Syukur yang sampai ke tulang-tulang gitu. Ya. Dan dalam hidupnya dia akan merasa selalu dapat yang lebih baik dari apa yang dia inginkan. Kalaupun dia menemukan sukses, dia akan ngerasa tenang. Dia akan ngerasa rendah hati, humble gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah.